ini 3 kucing kan, satunya opname, yang 2 kan kemungkinan akan kena. Saya paksa, ini mereka sehat, kok ternyata cuma gitu, nggak usah dibawa terlibat. Apa? Nggak ada BPJS aja Pak. Kenapa leukemia? Ya, wajar antibiotik itu wajar. Pestisida wajar nggak? Wajar. Enggak. Dipakan. Pestisida tuh yang dikasih itu sapinya atau rumputnya? Rumput. Ya sudah harusnya hilang. Kan udah dimakan sapi, diolah sapi aja punya 4 perut. Apa aja 4 perutnya? Perut dalam. Rumen, abomasum, reticulum, omasum. 4 perut kan? Perut jala, perut asam, perut besar, apa satunya yang belum? Perut kadu. Pokoknya ada 4 perut lah, reticulum, abomasum, omasum, sama Perut kadu. apa tadi? Rumen. Perut kadu. Apa kan? Gak kenyang-kenyang. Sapi. Jadi hampir-hampir gak ada pestisidanya, tapi antibiotiknya mungkin masih ada residu. Walaupun begitu, itu sangat normal untuk sapi, sehingga peluangnya L. Ketika dikonsumsi oleh manusia, peluang keparahannya bagaimana? Menyebabkan kematian? Gak akan. Tapi kalau pertumbuhan bakteri patogen menimbulkan kematian? Bisa dong, nanti kalau nyerang otak. Sehingga apa? Kontrolnya agak medium. Pengujiannya sebelum apa? Sebelum dibeli. Kalau fisik, benda asing ada nggak? Kira-kira peluang adanya benda asing. Kita pikirkan mereka produksi itu, mereka ngolah, mereka dari daging kemudian dibersihkan pakai air, kemudian masuk ke yang namanya ban berjalan, conveyor. Di conveyor kemudian mereka potong ban berjalan itu terbuat dari apa? Kadang-kadang dari logam, kadang-kadang dari karet gitu kan. Pemotongnya dari logam atau dari karet? Logam. Logam. Mungkin nggak ada serpian benda logam di sana. Sangat mungkin sekali, sehingga peluangnya sangat tinggi. Keparahannya gimana? Ya manusia kalau makan logam kan udah terasa di gigi ya. Pernah nggak kalian makan paku sampai ke dalam? Bisa buka itu Pak dari. Kamu Pernah nggak? ambil amda. Nah, kalau ceritanya orang tua zaman dulu, kalau kamu makan buah sama bijinya ini tumbuh di perut gitu kan? Oke, paham ya? Tentang HACCP. Ada pertanyaan tentang HACCP? Cukup? Sekarang GMP, Good Manufacturing Practice. GMP itu ada nggak aturannya di Indonesia? Nggak ada. GMP adanya di mana nih? Kita tanya Gemini aja ya. Pak Ade suka nonton YouTube. Kita tanya Gemini aja ya. Jadi GMP itu hanya pedoman yang dibuat oleh BPOM dengan syarat ini apa aja? Cuma ini toh. Macam. Nah, apa saja isinya GMP? CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian CPMB, cara pembuatan makanan yang baik. CPKB, cara, kok saya nggak yakin itu pembuatan ya, kayaknya pengolahan ya. Cara pengolahan makanan yang baik, cara pengolahan kosmetik yang baik. Dan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional. Kalau obat dibuat, kalau yang makanan diolah. Jadi ada CPOB, ada CPMB, ada CPKB, ada CPOTB. Kalau kalian nantinya mau kerja di industri farmasi, wajib mengetahui apa? CPOB, industri Paragon misal. Nah, kalian masih mengerti apa? CPKB. Sabun itu masuk di mana GMP-nya? Kosmetik. Sabun. Kosmetik. Sabun masuk di mana? Kosmetik. CPKB, kosmetik. Apa itu artinya kosmetik? Segala sesuatu yang dia menempel pada tubuh manusia tapi dia dimakan. Itu kosmetik. Contoh apa?
Lotion. Lotion jelas. Apalagi? Bedak? Bayi. Talak? Kalau Bedak. Talak tahu nggak talak Bedak. itu? enggak, Bedak. Ya bedak itu bedak dari kapur tuh. udah ketek. Kalau pakai itu hangat tuh. Nggak tahu ya. Bedak Oh, gatal. berat gatal. Bedak bayi kan dari kapur sebenarnya. Kapur talak. TALC. TALC itu ada ini ya ada strukturnya loh TALC. Nih Talk. struktur talak nih. Talk. Oh, Wow. jadi talak itu nama mineral. XRD-nya talak ada nggak? Ada. XR. Oh. Jadi talak itu batuan. Jadi kalau kamu itu ngasih bedak bayi ke bayi, berarti kamu sebenarnya ngasih batu. Koleksi batu ke mereka. CP ada 4 ini ya. CP, OB, CP, FB, CP, KB, CPO, FB. Nah, sekarang apa bedanya ini? Kok nggak bisa besar? Di zoom. Apa bedanya 3 ini? Fitofarma tuh yang bisa buat masuk bermanfaat untuk tubuh gak sih? Oh enggak. Kayak gini. Kalau jamu itu pure dari tanaman. Kalau Siapa yang pernah herbal itu konsumsi ada itu? tanaman Terus ada sama labelnya ini campur siapa? sintetis. Kata Kalau dia. fitofarmaka kayaknya full sintetis. Kayaknya. Gak boleh anjir jamu sintetis. Udah jamu sintetis sih Jamu, namanya. Yang namanya jamu. jamu kan obat herbal. Jamu dicampur sama obat, campur sama senyawa sintesis yang disintetis. Gak boleh lah, itu nanti jadinya BKO, bahan kimia obat. Boleh kan? Gak boleh anjir, Di itu Indonesia kayaknya nggak boleh. dilarang. Itu dilarang BKO. Coba nanti ya. Kemarin di forensik aja sampel Apa bedanya? BKO. Kalau jamu itu berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang diperoleh dari mana? Dari turun-temurun bahwa dia berkhasiat dan didukung dengan suatu hasil penelitian. Jadi kalau kalian mau membuat dengan standar jamu, ini termasuk GMP ya. GMP-nya jamu, GMP-nya OHT, GMP-nya fitofarmaka. Kalau kalian mau membuat herbal dengan sifat jamu, cukup kalian olah suatu bahan vegetatif, lalu kalian cari satu aja artikel tentang khasiat yang ada di sini, salah satu metabolit yang ada di herbal tersebut, itu sudah cukup untuk mendapatkan logo. Kalau logo obat herbal terstandar seperti jamu, tapi dia sudah mengalami uji secara in vitro. Itu in vivo. Kalau fitofarmaka berarti In vivo. in vitro dan in vivo sampai uji klinis. Bukan. Fitofarmaka sampai uji klinis. Bukan in vivo ya, sorry, sampai uji klinis, bukan sampai in vivo. Kalau in vivo kan ke hewan. Kalau fitofarmaka sampai ke manusia juga. Contoh, kalian obat herbal yang biasa kalian temui apa contohnya? Kunyit. Kalau angin itu maksudnya mana? obat herbal. Bukan iklannya. Fito. Ya atau enggak? Obat Fito. herbal. Fitofarmaka Herbal. sampai uji klinis. Herbal. Fito. Iya atau enggak? Obat herbal standar atau enggak? Di labelnya sih iya. Labelnya sih iya. Iya. Oh, siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Yang bawa siapa yang bawa? Puasa. Kan ada kalau sakit nggak apa-apa nggak puasa. Kalian kan juga sopar kan dari rumah.
Aku juga sakit hati. Saya kan cuma bilang kalian so far, saya kan nggak bilang tentang puasa. Walaupun kalian jalan ke sini pakai motor atau ada yang jalan kaki, Enggak. kaki bahasa Jepangnya jalan kaki itu aruite. Aruite di namanya. Bu Susi. Ya, tolak angin itu obat herbal standar karena dia sampai uji in vitro. Jadi kalau kalian mengajukan uji in vitro, berarti nanti kalian bisa mengajukan logo obat herbal. Jadi supaya dapat logo itu bagaimana? Pastikan GMP-nya CPOTB-nya kena. Pastikan GMP-nya obat herbal standar kena. Paham? Oke, lanjut. Yang penting untuk kimia itu apa? K3 dan CCP GMP. Yang penting untuk kimia ya. Orang kimia harus tahu. Wajib sifatnya ya. Wajib tahu tentang. Jadi nanti bahan ujiannya tentang ini ya, terutama untuk wawancara ya. Tentang pengetahuan K3, CCP dan GMP. Yang berikutnya pernyataan standar akuntansi keuangan. Kalian sebagai orang kimia, kira-kira bisa nggak menjadi bos perusahaan industri kosmetik? Bisa nggak? Bisa. Paham nggak laporan keuangan? Belum. Kan bisa dibohongi kan? Dibohongi kan kalau saya nggak paham laporan keuangan, ya? Oke, sekarang coba mulai mengenali laporan keuangan. Tolong kalian cari istilah-istilah berikut. Asik dengan LPM? Asik? RW? RWA? Liability? Enggak. Ada yang nggak asik? Enggak. GR? Enggak tahu. CR? KAR? Hukum? Oke, cari. Cari semua. Supaya apa? Kalian gak dibohongi sama bagian akuntansi kalian. Seminimalnya kalian mesti tahu aja lah. Cuma tahu aja, gak mesti kalian tahu cara ngolahnya ya. Mas sedikit Pak. Tinggal berapa slide nih? Mas tinggal sedikit. Sampai jam 2 kita ya, gak apa-apa kan? Atau mau selesai sekarang? Gak ada kuliah lagi kan? Gak ada kuliah lagi kan saya? Kafein itu, kopi itu termasuk Jadi kuliah lagi? kemudian apa ada rogen. Ada yang sudah ngantuk? Satunya koloid apa ya? Kan ada Sudah ngantuk? koloid sama apa itu? Kan kalian habis subuh tidur lagi kan? Kayaknya yang itu. Apa ya? Coba larutan homogen, koloid dan apa? Coba. Heterogen. Bukan. Larutan, koloid, suspensi juga.
M apa itu? Ayonis sama itu. margin. Rumusnya laba bersih berarti total. ini bank ya, karena saya kan di industri perbankan juga, saya komisaris, jadi ini saya masih bank ya, tapi ini berlaku untuk semua industri. Oke, net profit margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan industri dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan usahanya. Selanjutnya apa? ROE. ROE dulu ya. Return on equity menunjukkan kemampuan BPL memperoleh laba dari modal yang digunakan. Equity itu modal dasar. Equity itu modal dasar. Jadi modal dasar itu dari mana? Modal yang disetor oleh seluruh pemegang saham dan dia disetorkan dalam bentuk deposito ke pengawas yang berlaku. Kalau perbankan ke OJK. Kalau industri lain biasanya dijaminkan ke BI dalam bentuk SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dan modal inti biasanya setiap tahun itu selalu tetap berdasarkan keputusan RUPS. Jadi RUPS memutuskan modal intinya sekian dari sekian. Kenapa? Karena modal inti nggak bisa diambil. Sekian persen harus ditahan dalam bentuk SPI atau dalam bentuk deposito. Industri itu rumit kan? Aturannya banyak kan? Lebih enak apa? Jualan es teh 3.000-an kan? Resikonya apa tuh? Potensi bahaya kimianya ada nggak? Wah, jual di pinggir jalan lagi. Karena polusi udara kan. Bahaya biologinya apa? Airnya itu matang atau enggak? Nah, kalian akan mikir kan nanti kalau beli di pinggir jalan jadinya. Potensi bahaya fisik ada nggak? Ada Kerikil, mikroplastik juga. plastik, mikroplastik bisa. Makanya jangan jajan sembarangan. Oke. ROA, return on Set. asset. Apa itu? Laba sebelum pajak per rata-rata total aset. ROE dan ROA itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan si manajemen untuk menghasilkan laba. Dihitung berdasarkan asetnya atau dihitung berdasarkan equity-nya. Yang berikutnya apa? Liability itu kewajiban. Liability itu kewajiban. Apa artinya kewajiban buat bank? Apa artinya kewajiban buat perusahaan? Hutang. Jadi ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Kalau dalam bahasa Inggris current liability dan long term liability. Itu baru ya, nggak apa-apa ya. Masa orang kimia nggak ngerti tentang itu? Terus apa lagi? Care. Itu di bagian likuiditas. Care. Nah ini dia probabilitas. Care itu apa? Jumlah utang per jumlah modal sendiri. Jumlah modal sendiri tadi apa? Equity. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap modal sendiri. Terus apa lagi?
ratio. Jumlah alat likuid dibagi dengan kewajiban lancar. Artinya hutang lancar itu apa? Hutang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun. Kalau tidak lancar, lebih dari 1 tahun. Alat likuid contohnya apa? Yang dia bisa dicairkan kapanpun. Tanah nggak bisa. Tanah bukan likuid. Yang bisa apa? Tabungan, kas atau senilai kas, giro, emas, saham bisa nggak saham? Enggak. Saham ke perusahaan lain bisa, perusahaan terbuka ya, nggak ke perusahaan yang bukan terbuka. CR sudah kar itu maksudnya di awal di kar. Nah, jumlah modal dibagi ATMR. ATMR itu apa? Aset tertimbang menurut risiko. Siapa yang pernah menggadaikan sesuatu barang? Tahu giro nggak? Tahu. Apa ya? Yang pernah menggadaikan satu barang siapa? Cek. Cek. Ada? Atau pernah menjadikan satu barang? Nggak pernah? Saya punya tanah, nilai pasarannya 1 miliar. Tanah nilai pasarannya 1 miliar. Saya jaminkan ke bank. Kira-kira pinjaman maksimal yang bisa saya dapatkan berapa? Berapa? Maksimal? 750 juta. Kenapa? Karena aset tanah itu tertimbangnya itu adalah 75%. Kalau saya punya emas 1 miliar, maka pinjaman atau uang yang bisa saya peroleh ketika saya menggadaikan emas tersebut berapa? 750 juta. 850 juta. Karena timbangan risikonya emas itu 85%. Ada nggak ya timbangan risikonya 100%? Ada nggak? Enggak ada. Berlian. SBI, sertifikat Bank Indonesia. Karena pasti dibayar 100%. Kar sudah, Bopo itu di rentabilitas. Nah, beban operasional dibagi pendapatan tetap. Efisiensinya berapa gitu kan? Contohnya beban operasional contohnya seperti ini ya. Biaya gaji, biaya listrik, biaya air. Kamu punya usaha apa contohnya? Perdagangan orang? Kerupuk ya, biaya bahan, biaya minyak dan segala macamnya itu namanya beban operasional. Pendapatan operasional dari mana? Dari nilai jual kerupuk. Yang bagus itu berapa? Beban operasional lebih kecil daripada pendapatan operasional atau beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan operasional? Beban lebih Beban harus kecil. lebih kecil dong. Kalau misalnya sama aja kita rugi. Udah capek, nggak dapat apa-apa lagi. Ada nggak industri atau usaha yang omsetnya itu besar, tapi dia rugi? Ada nggak? Tidak. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Omsetnya besar, tapi dia rugi. Bisa nggak? Bisa. Bisa kalau dia jual dengan harga barang di bawah dengan apa namanya HPP, harga pokok produksi. Bisa. Oke, lanjut. Jadi dengan standar akuntansi ini kita akan bisa menilai kesehatan suatu perusahaan. Contoh ya, ya, oke kita lihat ya. Kok Pertamina lagi ya? Gak apa ya Pertamina lagi ya? Tapi ini Pertamina gas kok, jadi dia nggak akan ngoplos gas. Yuk kita baca yuk. Bisa nggak baca? Revenue itu pendapatan. Cost of revenue itu apa? Biaya pendapatan. Biaya pendapatan itu artinya pajak dan lain-lain.
gross profit artinya apa? Keuntungan kotor. Bisa bacanya? Enggak. Hah? Susah. Ya kamu lihat 2023 balik 2022 aja. Pendapatan kotornya naik atau turun? Turun. Pendapatannya naik atau turun? Naik. Kok bisa? Pendapatannya turun tapi kok keuntungannya pendapatannya naik tapi kok keuntungannya turun? Kos Ya, produksi. ininya naik kan ininya. Kenapa kok itu bisa naik? Ya kamu harus analisis, makanya jangan sampai kamu dibohongi oleh orang akuntansi. Oke, total aset. Liabilitas hutangnya turun atau naik? Hutangnya turun atau naik? Turun. Asetnya turun atau naik? Turun. Turun. Modal dasarnya tadi saya bilang modal dasar tuh hampir-hampir nggak berubah kan? Nih lihat, hampir-hampir nggak berubah. Kok bisa asetnya turun, tapi hutangnya juga turun? Bisa jadi penjualan aset untuk bayar hutang. Sehingga kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba bagaimana? Jelek. Kurang. Bukan jelek ya, mohon maaf, berkurang. Jangan sampai kamu dihapusi ya. Nah ini persentasenya nih. ROE berapa persen? 7,85 sebelumnya. Nah, betul kan kemampuan dia untuk menghasilkan laba turun kan? Kemampuan dia untuk menghasilkan laba turun kan dari 9,8 ke 7,85. DER-nya coba lihat DER-nya. DER-nya juga turun kok, tadi dia aktivitasnya turun kok. DER-nya. NPM-nya jelas turun. Oke, paham? Enggak apa-apa. Yang penting enggak bohongi aja besok kalau punya industri. Ketenaga kerjaan mengatur hubungan kerja dan hak pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian nanti saya bagi perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dan kewajiban dari produsen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Peraturan harga dan monopoli yang boleh dimonopoli itu hanyalah yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya itu wajib dikuasai oleh negara. Karena sifatnya wajib, maka misal seperti ini. Kalau kalian misal di Sumatera ya, Sumatera Utara yang banyak, ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kalian punya sungai yang arusnya deras, kalian pasang generator, kalian menghasilkan listrik ya. Boleh nggak kalian jual itu ke warga sekitar? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalian jual ke warga sekitar boleh nggak? Boleh. Nggak, kalian melanggar hukum. Satu-satunya yang boleh menjual listrik adalah PLN. Jadi kewajiban kalian bagaimana? Harus menjual ke PLN. Oke, kalian menjual ke PLN sesuai dengan aturan undang-undang. Begitu nantinya 25 tahun kepemilikan kalian terhadap pembangkit listrik tersebut, maka di tahun ke-26 PLN akan mengambil alih 100% tanpa ada kompensasi apapun. Undang-undangnya bunyi gitu. Undang-undangnya bunyi gitu. Jadi undang-undangnya bunyi gitu. Kalian tahu obat generik? Enggak. Obat generik tahu ya? Obat umum. Kenapa harganya jauh lebih murah daripada obat biasa? Karena itu adalah obat-obat yang patennya sudah habis dan diambil alih oleh negara. Paten itu maksimal untuk obat itu kalau saya juga sama 25 tahun, setelah itu diambil oleh negara. Jadi kalau obat generik itu enggak cocok untuk penyakit kita di masa kini, karena itu yang patennya 25 tahun yang lalu. Virus sudah berubah belum selama 25 tahun itu? Pasti berubah. Bakteri bermutasi tidak? Pasti bermutasi. Paham? Jadi komponen yang mahal dari obat itu apa? Paten. Makanya kalau kalian di orang kimia bisa menemukan obat, bisa dipatenkan, kaya.
Dan penyakit itu selalu berkembang, setiap saat itu selalu berkembang, sehingga itu potensi luar biasa. Mau jalan, oke, nggak usah, nggak masalah. Yang penting adalah kalian tahu bahwa ini untuk keberlanjutan industri, sampai kemudian bisa lestari jalannya industri itu untuk apa? Sampai ke generasi 1, generasi 2, generasi 3. Jumat kemarin, minggu kemarin. Oke, ada pertanyaan? Bebas, yang penting Kak Bu Susi sintesis. Juga ada yang nawarin juga temennya Bu Susi itu. Sintesis Apakah ada kemarin. pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan ke saya. Capek kan belajar seperti ini? Lebih ke aus. Kamu siapa sih? Pak Karmanto ya? Tadi kan saya Udah. memberikan isian tentang Udah. HACCP ya. Hah? Pengen lihat isian tentang anu nggak? Tentang Oh yang analis K3 komponen itu kan? ya? Apa ya? Udah nyari belum? Masih nyari. Udah mulai nyari. Aku aja belum nyari sama sekali. Soalnya pengetahuan aku terbatas di pewarna lalu dan zat pewarna. Buat apa? Multi komponen campurannya. Terus aku nyari-nyari jurnalnya itu lebih banyaknya kayak analisis ini, kayak kandungan ini di dalam tablet gitu. Cuma kamu pakai itu ada dikasih Pakai arus ini ya? Apa? Harus Docking itu. bukan? Emang aku suruhnya di doki, aku suruh doki. Cuma menurut aku sampelnya ribet kalau kayak gitu preparasinya. Kalau misalnya karena itu kan intinya yang mudah aja gitu loh preparasinya. Soalnya kan dibilang kan pakai Misalnya nih ya, saya perlihatkan CSA Job Safety Analysis formulir Job Safety Analysis keamanan kerja. Analisis keamanan kerja untuk apa? Untuk nggak ada gambarnya pak. masang lampu. Untuk masang lampu. Ada berapa prosedur? 8 prosedur. Untuk masang lampu. Perusahaan PT X. Lapangan pekerjaan